menemani Budayu di kelas. Udah siap? Siap. Ya. Tujuannya hari ini apa Bu? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran nanti di kelas 3 dengan anak-anak itu membaca teks yang ada di buku nanti, anak-anak bisa mengetahui teknologi komunikasi masa kini. Kemudian dengan nanti anak-anak berdiskusi kelompok, anak-anak itu mendapatkan informasi apa saja kegunaan dari alat komunikasi masa kini. Nanti yang mau Budayu fokuskan pada saat proses pembelajaran itu di kegiatan yang bagian mana? Yang saya mau fokuskan nanti pada saat diskusi kelompok. Saat diskusi ya. Oke, baik Budayu. Nanti saya akan masuk ke kelasnya Budayu pukul setelah istirahat jam 10 menit. Oke, istirahat pertama ya, berarti jam 10 ya. Oke, sampai berjumpa nanti di kelasnya Budayu. Semangat ya. Terima kasih ya.
anak-anak nanti bisa mengetahui macam-macam alat komunikasi masa kini dan anak-anak bisa mendapatkan informasi. Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa, Dek? Ya, baik. Nah, itu sekarang kita pelajari ya. Nah, coba anak-anak. Sekarang anak-anak lihat bukunya. Halaman 161. Ya, sudah. Kita
bagi tugasnya ya. Tapi Ibu lihat semuanya sudah sangat berani
teknologi tertulis. Nah, anak-anak bisa lihat halaman 164-nya? Ya. Ada kata-kata apa saja di sana, anak-anak? Yang pertama ada memicu apa? Memicu pertengkaran. Lagi menerima perbedaan. Lagi ya, apa? Menimbulkan perdebatan. Lagi apa lagi? Memecahkan antar suku. Lagi memperkaya wawasan. Lagi apa? Yang kalian lihat di sana? Saling menghormati. Lagi berbeda pendapat. Belajar memaafkan. Kemudian berbagi apa? Informasi. Kemudian tidak mau ya, tidak mau bersatu. Nah, di sini Bu Guru punya sikap-sikap yang patut ditiru dan tidak patut ditiru. Ya, ada sikap yang baik atau sikap positif, ada sikap yang tidak baik atau sikap negatif. Sekarang siapa yang mau maju ke depan? Tunggu dulu, dengarkan dulu ya. Ini ada 2 gelas. Di gelas inilah kalian masukkan yang Bu Guru buat ini. Silakan anak-anak pilih kata-kata yang ada di kertas ini, kemudian yang mana cocoknya dimasukkan ke dalam akibat yang baik atau positif atau akibat yang tidak baik atau negatif. Siapa yang mau maju, anak? Ya, Mak Putri, silakan Mak Putri. Silakan dipilih ya. Ya, satu aja. Baik, siapa lagi? Lagi? Silakan pilih ya. Sudah? Baik. Aina. Siapa Aina? Silakan dipilih. Baik. Puspa. Ya, itu semuanya dapat ya anak ya. Baik. Nah. Ayo, masih berapa ini ya? Masih lagi satu. Akan dibaca dulu. Sudah? Baik. Sudah? Sudah benar? Oke, masih lagi satu anak-anak. Jangan. Ya, sekarang kita bahas lagi ya. Sudah? Silakan dibaca dulu. Jelas mana dia cocoknya. Sudah? Baik ya. Nah, sekarang sudah semuanya ini terisi gelasnya. Sudah? Kita
kita baca kembali apakah benar di gelas ini sudah akibat yang baik. Apakah benar ini di sini tempatnya? Dan sifat-sifat ini di sini tempatnya ya. Dimulai dari Masila, bisa bantu guru bisa membacakan? Oke, silakan Masila. Ya, tunggu. Silakan. Ini ibu yang pegang, Masila yang baca. Apa yang kamu baca? Menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Apakah cocok di kelas ini? Cocok. Kalau menerima perbedaan itu merupakan sikap positif apa negatif? Positif. Berarti benar. Silakan lagi. Aska, siapa yang tidak dapat maju tadi? Saya. Oke, baik. Aska, silakan Aska. Ya, dibaca Aska. Nah, saling menghormati. Cocok tidak di kelas ini? Nah, benar. Terima kasih Aska. Ya, Agus silakan. Kadek silakan deh. Ya, baca deh. Nah, berbagi informasi cocok nggak di sini deh? Ya, benar ya. Terima kasih deh. Siapa lagi? Gusti. Ya, silakan Gusti. Masih lagi 2 di sini. Masih lagi 1 kalau sudah diambil sama Gusti ya. Ya. Berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat cocok nggak di kelas ini? Kalau berbeda pendapat itu merupakan sikap bagaimana? Yang akan menimbulkan perpecahan atau pertengkaran. Ya, berarti cocoknya di kelas ini. Baik, silakan masukkan di sana Gusti. Terima kasih. Lagi 1 di sini. Ya, biar semuanya dapat ya. Silakan dibaca ke depan. Ada ke depan kali. Apa? Belajar ya, belajar memaafkan. Cocok tidak di sini? Baik ya, sudah habis. Berarti sikapnya ini sesuai dengan apa? Aturan akibat yang baik atau sifat yang positif. Yang pertama belajar memaafkan, kemudian berbagi informasi. Ini dulu tangannya sayang. Belum didengarin dulu ya. Berbagi informasi, kemudian saling menghormati ya. Kemudian ada lagi menerima perbedaan. Sudah? Nah, di sini sekarang akibatnya baik. Ada siapa nih dapat baju Marta ya? Marta, silakan Marta. Ya, biar semuanya dapat ya. Silakan Marta baca. Berbeda pendapat tadi benar ya? Sudah ya? Memang benar di sini. Baik. Siapa lagi yang belum? Yang belum Kirana ya? Silakan maju Kirana. Baik, dibaca ke depan biar didengar sama teman. Memperkaya wawasan. Betul tidak di sini tempatnya? Mana tempatnya? Di yang baik. Kita kembalikan ke yang positif ya. Lagi. Belum ya, jadi belum ya. Ayo. Ada sana mana biar
serta rencana aksi pengembangan dengan pembelajaran yang akan dilakukan di unit. Baik. Namun sebelum itu, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Dayu pada saat melakukan observasi pembelajaran kemarin. Terima kasih sebelumnya Bu. Untuk kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, menurut saya itu saya sangat senang karena kenapa? Saya melihat anak-anak itu sangat antusias ya dulu ya. Kemudian sangat aktif pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian pada saat berdiskusi juga, saya melihat anak-anak itu merasa senang, merasa nyaman. Dia itu mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan di kegiatan berdiskusi itu. Biasa ya Bu Dayu ya, saya juga melihat waktu itu ya sampai dari dalam kelas sampai juga murid-murid Bu Dayu itu aktif ya dalam saat berdiskusi. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran itu, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang Bu Dayu inginkan? Dari kegiatan itu, kalau menurut saya sudah tercapai, tetapi dilihat dari anak-anak itu sudah memahami alat komunikasi masa kini, kemudian apa manfaatnya. Kemudian saya melihat juga kenapa saya bilang itu sudah tercapai, karena dari tujuan yang saya buat, semua anak itu sudah mampu untuk melakukan apa yang saya buat sesuai dengan SOP-nya. Kemudian kendalanya juga ada Bu pada saat berdiskusi kelompok. Di saat berdiskusi kelompok itu ada beberapa anak yang saya tugaskan untuk mencari kelompoknya masing-masing. Ada beberapa anak yang belum mendapatkan kelompoknya, dia itu tidak mau dengan ini, tidak mau dengan itu, sedangkan saya menyampaikan kepada anak-anak itu dia harus memilih kelompoknya sendiri. Baik, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Namun ada kendala sedikit ya Bu Dayu ya, dari pemilihan kelompoknya sendiri. Nah, kemudian menurut Bu Dayu, tadi Bu Dayu bilang bahwa ada kendala. Sebelum ada kendala itu, ada tak hal baik yang Bu Dayu dapatkan dari proses pembelajaran yang kemarin itu? Hal baiknya itu mungkin pada gini ya, pada saat kegiatan itu anak-anak itu sangat aktif dan mereka itu sudah banyak yang tahu apa sih teknologi masa kini. Dengan anak-anak itu menggunakan HP, kemudian juga sudah mengetahui laptop itu mungkin padahal yang pada saat kegiatan pembelajaran belum ada menyampaikan atau memperlihatkan video pembelajaran, tapi anak-anak itu sudah tahu tersendiri dia ini namanya HP itu digunakan untuk apa, kemudian anak-anak itu sudah bisa mengoperasikan teknologi itu. Itu hal baiknya menurut saya. Baik. Nah, tadi Bu Dayu bilang kendala. Ya, selain hal baik tadi ada kendala juga ya. Kendalanya yaitu pada saat proses pembentukan kelompok. Selain itu kendala apa lagi yang Bu Dayu alami? Kendalanya itu pada saat saya kan memberikan anak-anak itu sebuah gelas di sana kan, sebuah gelas, ada di dalam gelas itu tulisan ini hal yang positif, ini hal yang negatif, sifat positif dan negatif, sifat yang baik dan sifat yang buruk. Kemudian kendalanya itu saya menugaskan anak-anak itu untuk maju ke depan satu-satu, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga pada proses pembelajaran itu kekurangan waktu jadinya. Itu kendalanya Bu. Saya menugaskan siswa itu satu persatu maju ke depan. Mungkin seharusnya itu pada kegiatan kelompok saya memberikan itu dia bekerjanya dengan kelompok. Sedangkan pada saat proses pembelajaran itu saya memberikan anak-anak itu maju satu persatu. Itu yang membuat waktunya saya itu kurang jadinya pada saat pembelajaran. Baik. Terus bagaimana solusi Bu Dayu kalau Bu Dayu mengalami hal seperti itu? Gimana kira-kira solusinya? Solusi yang akan saya ambil, saya akan
memperlihatkan kepada anak-anak dan mencari tahu bagaimana anak-anak itu membuat sesuai dengan mencari keinginannya sesuai dengan keinginannya. Misalnya anak-anak itu menyukai narasi anak-anak akan menuliskan apa sih teknologi masa kini. Kemudian jika anak-anak itu senangnya menggambar, anak-anak akan membuat gambaran tentang teknologi masa kini sesuai dengan materi yang saya berikan. Berarti dari FPP berdiferensiasi itu dari konten produknya ya, yang memang dari pengembangannya. Baik, terus sekali itu ya, kemudian. Terus nanti apa lagi yang mau dikembangkan lagi dari pembelajaran yang sudah dilakukan ke depannya lagi? Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu saya siapkan itu medianya gitu ya. Medianya lebih diperbanyak. Kemudian saya harus menggunakan media atau teknologi dengan memperlihatkan video pada anak-anak agar anak-anak itu lebih tahu, oh ini loh teknologi masa kini, ini teknologi zaman dulu. Biar dia itu mempunyai perbandingan apa sih keunggulan dan kelebihan dan kekurangan teknologi masa kini dan masa yang dulu. Baik, berarti rencana Budayu akan menggunakan media video ya. Selain itu, apa ada lagi media yang akan Budayu gunakan biar bisa membuat anak-anak itu menjadi termotivasi, menjadi bersemangat untuk belajar dan memudahkan menerima pembelajaran atau materi yang Budayu sampaikan? Dengan menggunakan sumber belajar karena sumber belajarnya itu saya masih menggunakan buku temanya dia sendiri. Kemungkinan sekarang nanti setelah saya membuat rencana RPP itu saya akan menambahkan sumber belajarnya dengan koran, majalah gitu agar anak-anak itu lebih terbuka wawasannya. Baik, luar biasa sekali ya Budayu. Jadi dapat saya simpulkan ya bahwa tadi ada kendala, dan kendala itu Budayu akan bisa memperbaiki ya dengan cara memberikan media tambahan, kemudian sumber belajar lagi. Ya, kapan ini akan dilakukan dari rencana-rencana yang sudah Budayu sampaikan tadi? Kapan rencana? Rencana itu mungkin saya akan lakukan secepatnya dulu, tapi saya akan merancang dulu mengubah RPP-nya dengan membuat RPP berdiferensiasi dengan mengumpulkan produk, kemudian menambahkan sumber belajarnya dan menambahkan media-media yang lebih menarik lagi agar anak-anak itu bisa lebih antusias dan lebih bersemangat di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, benar sekali ya Budayu ya. Karena dengan kita memberikan media yang lebih banyak, kemudian sumber yang lebih banyak, itu akan membantu siswa ya. Bagus sekali rencana Budayu ini ya. Saya akan dukung terus rencana Budayu. Saya harapkan tetap konsisten ya dalam rencana ini. Apapun kendalanya, saya harapkan bisa berjalan sesuai dengan konsisten ya. Seperti itu. Terima kasih Budayu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi Budayu. Luar biasa sekali. Pertama-tama selamat pagi Budayu. Ya, sampai jumpa kembali.
banyak banyak hal yang saya dapatkan setelah saya disupervisi sama gurunya itu luar biasa. Luar biasa, dari sangat menyenangkan, kemudian apa ya, jadi terisi, Iya. terisi seperti itu. Oke, sekarang dulu deh, setelah melewati proses 3 tahap itu, perasaan saya sebenarnya senangnya udah ya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini. Kemudian saya bisa membantu teman yang dari awalnya memang ya kurang, bukan kurang ya, mungkin belum lengkap ya, udah ya belum lengkap. Sekarang bisa saling melengkapi seperti itu. Jadi pengalaman yang saya dapatkan dapat memotivasi diri saya lagi untuk lebih berkembang dalam membantu teman gitu. Oke, luar biasa, jadi sangat senang karena bisa menerapkan, kemudian bisa membantu ya. Nah, kemudian bisa berbagi apa yang telah diperoleh selama modul 2.3 tersebut. Nah, saya mau tanya dari proses, mungkin dari modul, dari teori yang Bu Budi sudah pahami di awal, karena Bu Bayu mungkin belum tahu teorinya seperti apa ini. Kira-kira sejauh mana sudah Bu Budi menyadari ketercapaian dengan apa yang Bu Budi terapkan bersama Bu Bayu? Kalau dari segi ketercapaian, dilihat dari coaching itu kan ada alurnya ya, ada alur filternya yang harus step demi step itu memang harus kita lewati, tidak bisa kita lalui seperti itu ya. Jadi ketercapaian yang saya rasakan setelah saya melaksanakan coaching ini memang betul-betul membantu, begini, ada arahan lah istilahnya yang harus saya gunakan dalam coaching teman. Tidak bisa seenaknya pertanyaan itu, dan tidak boleh yang namanya kita itu menjatuhkan rekan maupun menyalahkan seperti itu. Istilahnya di sini dalam teknik coaching ini yang saya dapatkan itu adalah bagaimana caranya si coaching itu dapat menemukan solusi dari apa yang sudah dilaksanakan seperti itu. Biasa berarti prinsip-prinsip coachingnya sudah dipahami ya, bahwa tidak boleh menjadikan teman seperti itu. Kemudian adalah coaching itu sendiri adalah menggali potensi dari coaching. Oke, luar biasa. Nah, dari alur kita, adakah bagian mana yang menurut Bu Budi sudah tercapai dan bagian mana yang perlu ditingkatkan? Kalau yang tadi mungkin dari apakah boleh juga direfleksi dari kegiatan peran juga boleh, atau dari tadi juga boleh? Dari kegiatan peran ya, saya ingin merefleksi bahwa dari alur kita yang sudah saya lakukan, mungkin yang perlu saya kembangkan lagi itu adalah dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Itu karena membuat sebuah pertanyaan yang bisa memancing coaching itu untuk menceritakan itu yang masih harus saya perdalam lagi gitu. Mungkin dari buat pertanyaan dari identifikasi masalah itu. Kemudian yang saya anggap bahwa saya sudah mencapai itu adalah dalam memberikan suatu kesimpulan terakhir itu ya, memberikan kekuatan lah kepada saya bahwa pembelajaran ini memang sudah bagus, memang tingkatannya seperti ini itu luar biasa sekali. Nah, saya sedikit kebetulan boleh menyampaikan bahwa yang sudah baik itu adalah mengumpulkan dan mengemaskan. Kemudian yang perlu Bu Budi tingkatkan adalah dalam proses identifikasi I-nya, T, I, ya, RTA-nya, I-nya. Ya, saya setuju dengan Bu Budi karena kebetulan saya tadi amati, kemudian catat sedikit bahwa kan ada prinsip-prinsip coaching itu ada 3 kan, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada menjadi atau memaksimalkan potensi ya, seperti itu. Jadi sudah lihat bahwa Bu Budi itu menganggap coaching itu benar-benar rekan, bukan ada level. Nah, itu sudah seperti itu. Diskusinya sudah sangat-sangat interaktif sekali gitu sudah. Kemudian proses kreatifnya juga sudah tidak percakapan itu 2 arah. Jadi sama-sama
menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya seperti itu. Bu Nude saat Bu Dayu menceritakan, Bu Nude sudah mampu mendengarkan, kemudian Bu Nude sudah mampu mengulang dan merangkum. Kemudian pertanyaan yang digunakan bersifat menggali. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang catat, yaitu ada pertanyaan menanyakan Bu Dayu selama proses supervisinya, kemudian setelah supervisinya, kemudian menanyakan kegiatan apa yang sudah tercapai, kemudian menanyakan tantangan yang dihadapi, kemudian bagaimana solusi yang diambil, apalagi yang dilakukan, itu komitmennya ditanyakan, itu sudah dilaksanakan. Kemudian pada saat memaksimalkan potensinya Bu Dayu, itu sudah melakukan percakapan yang menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Apalagi Bu Dayu, apalagi, nah, itu kata kuncinya sudah dilaksanakan. Kemudian tindak lanjut konkret itu berasal dari rekan sejauh kapan. Bu Dayu menceritakan, saya akan secepatnya, saya akan menambah ini, sumber belajar ini. Nah, itu sudah dilakukan. Terakhir, benar sekali Bu Dayu sudah mampu menyimpulkan dengan baik dan juga memberi penguatan kepada Bu Dayu. Jadi merasa nyaman, tanpa sadar beliau menentukan sendiri. Namun tadi Bu Dayu menyatakan bahwa Bu Dayu itu mengalami kendala pada saat identifikasi. Saya setuju karena sesuai dengan data, sesuai dengan catatan saya tadi ada pada saat Bu Dayu gali pertanyaan dari Bu Dayu tentang bagaimana solusi yang diambil. Itu belum terikat, Bu Dayu itu kan Bu Dayu menceritakan solusi yang saya ambil ini, tetapi pada dasarnya pertama tantangannya adalah pada saat mengorganisasi kelompok. Nah, pada saat Bu Dayu menceritakan sumber belajar ini, alangkah baiknya kalau boleh Bu Dayu, kalau tidak salah saya dengar Bu Dayu tadi menyatakan bahwa tantangan yang Bu Dayu hadapi adalah saat pembagian kelompok. Nah, kira-kira apa yang Bu Dayu lakukan pada saat pembagian kelompok difokuskan? Mungkin itu yang perlu dikuatkan. Ya, kita Ya, betul. Tadi saya juga menyadari saya belum ada yang seperti itu, saya sadar itu, tapi saya terpancing dengan yang lainnya, situasi yang lain. Karena Bu Dayunya luar biasa sekali antusiasnya menyampaikan solusinya. Tidak, itu benar, karena pertanyaannya satu sudah disampaikan solusi yang banyak, itu yang potensinya Bu Dayu. Jadi sebenarnya Bu Dayu punya banyak cara sebenarnya untuk tanpa sadar sudah mampu digali oleh Bu Dayu. Sama dengan kita muridnya, tidak jawabnya satu, dua, itu sudah wah banyak sekali. Tetapi nanti Bu Dayu sebagai coach perlu memfokuskan dalam tantangan yang Bu Dayu hadapi. Kan poinnya itu adalah pada saat kekurangan waktu saat mengorganisasi kelompok itu diterapkan lagi. Jadi luar biasa sekali. Jadi benar-benar ya percakapan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, ya. Yang harapkan hal ini tidak hanya berhenti di situ, diterapkan hanya sesama rekan sejawat, tetapi ini bisa diimplikasikan